Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang yang ada di rumah. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung di ibadah online ini. Kiranya kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Kembali kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa menghubungi website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pimpinan dan pemeliharaan Kau sepanjang minggu ini Tuhan. Pagi ini Tuhan, hari ini kami mau kembali datang memuji menyembah nama Engkau Tuhan. Satukan kami pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya ketika kami memuji, ketika kami menyembah nama Engkau Tuhan, hadirat-Mu boleh menguasai kami. Tolong kami Tuhan, kalau ada di antara kami yang dalam pergumulan Tuhan, baik masalah ekonomi, masalah sakit penyakit Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan jawaban-jawaban doa Tuhan. Terima kasih Bapa, hati kami siap memuji dan meninggikan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi hari ini kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin, haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Oh Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada satu nama yang berkuasa, nama yang membebaskan, nama di atas segala nama, Yesus namanya. Amin. Haleluya. Nama di atas segala nama,
telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pengharapan kami Bapa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu kami menang Tuhan. Engkau berkuasa atas segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya.
kasih Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu, haleluya Yesus. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau layak kami sembah, layak kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kasih-Mu Tuhan, salib-Mu Bapa. Haleluya, amin Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu Tuhan, kami menang. Karena salib-Mu, haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Shalom jemaat Tuhan, kita memasuki minggu yang keempat pada bulan Mei ini. Tema firman Tuhan adalah pimpinan Roh Kudus dan penginjilan untuk menghasilkan jiwa-jiwa. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kembali kami mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruhlah perkataan-Mu pada mulutnya. Urapi telinga hati kami untuk mengerti dan mendengar, dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang berkuasa, yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat firman Allah dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia.
Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, ia segera mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Amin. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita berbicara tentang pimpinan Roh Kudus dalam penginjilan. Ya, kisah para rasul adalah kisah pekerjaan Roh Kudus melalui para rasul. Jelas sekali pekerjaan Roh Kudus melalui para rasul. Di dalam kitab para rasul kita melihat bagaimana rasul-rasul ini melayani di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, seperti cerita yang baru kita baca tadi, jelas sekali Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang mencegah, ya, Roh Kudus yang mendorong orang untuk pergi ke suatu tempat. Sekali lagi, pelayanan misi itu adalah pekerjaan Roh Kudus melalui kita. Ya, kita ini saluran kuasa, saluran dari kasih Allah. Ya, jadi Allah, Roh Kudus bekerja melalui siapa? Melalui kita. Tetapi kita tidak akan pernah bisa melakukan itu tanpa kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Ya, Kisah 1 ayat 8 yang sangat terkenal kan mengatakan, ya, kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu ability, power, and efficiency. Jadi saudaraku, kemampuan, kekuatan, dan efisiensi. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang tahu. Ya, Roh Kuduslah yang tahu orang-orang yang siap dituai dan belum siap dituai. Roh Kuduslah yang tahu suasana hati seseorang. Roh Kuduslah yang tahu ladang yang sudah menguning atau belum siap untuk dituai. Itulah sebabnya ketika Rasul Paulus akan masuk ke Asia, Roh Kudus mencegah. Kenapa? Karena Asia belum siap untuk dituai. Ya, kalau sejarah gereja menceritakan pada saat itu Asia infrastruktur pun ya masih sangat ketinggalan, sementara Romawi dan Yunani itu betul-betul menjadi suatu negara yang modern pada zaman itu, sehingga bahasa Romawi, bahasa Yunani itu dipakai oleh banyak orang termasuk daerah-daerah jajahannya. Jadi Tuhan mencegah mereka masuk Asia karena Asia secara infrastruktur dan orang-orangnya pun belum siap untuk dituai. Jadi saudara melihat bagaimana dirijen dari satu simfoni, ya, simfoni pelayanan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus memakai orang pada waktu yang tertentu dengan cara yang tertentu secara ajaib untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ya, kita tahu sendiri bahwa yang mengingatkan orang akan dosa, yang membuat orang insaf akan dosanya, itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Bukan karena kita pintar bicara, bukan karena kata-kata kita hebat orang akan bertobat. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus sekali memakai orang. Seperti khotbah saya pada saat kenaikan Tuhan Yesus. Yesus sebagai kepala dan kita ini tubuhnya. Ya, tubuh mengerjakan apa yang kepala perintahkan. Ya, kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Ya, kita menjadi ya alat Tuhan untuk menyalurkan kuasanya dan kasihnya. Nah, yang jadi masalah, saudaraku, banyak sekali pelayanan yang mandul, yang tidak berkuasa, tidak berdampak karena berdasarkan dari keinginan kita sendiri. Bukan keinginan Roh Kudus. Ya, bukan digerakkan oleh Roh Kudus, tapi mungkin digerakkan karena ambisi kita. Digerakkan karena keinginan kita, oh saya pengen isi ke sini, saya akan mengisi ke sana. Karena kita lihat mungkin sedang meriah, sedang banyak ya hal yang luar biasa terjadi. Kita berangkat bukan digerakkan oleh Roh Kudus, tetapi oleh keinginan kita pribadi. Dan tidak aneh kalau pelayanan kita tidak berbuah banyak dan tidak berdampak apa-apa, saudaraku. Sekali lagi, Roh Kuduslah yang menjadi tokoh utama. Dia yang menaruh visi kepada kita. Dia yang menaruh beban kepada kita, daerah-daerah mana yang kita harus kunjungi. Mungkin melalui peristiwa-peristiwa seperti kita melayani di Kalimantan, ya. Kita belasan tahun karena Tuhan memberikan pada saat itu satu peristiwa yang membuat kita ya mengarahkan mata kita bahwa kita harus memenangkan sepanjang Sungai Katingan itu. Dan terbukti sekarang bahwa sepanjang Sungai Katingan itu kita sudah punya 6 pos PI, saudaraku. Dan berapa ratus orang Dayak yang sudah dimenangkan. Sekali lagi, pekerjaan penginjilan itu adalah pekerjaan Roh Kudus
ya, dan kita harus mengikuti pimpinannya, saudaraku. Ya, saudara, kata di dalam doa berkat, ya, kalau selama kita mendengarkan doa berkat, saudaraku, itu kan ada persekutuan dengan Roh Kudus, ya, kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan. Nah, kata persekutuan ini di dalam terjemahan aslinya itu adalah fellowship, ya, dan juga berarti partnership, kemitraan, saudara. Ya, seperti saudara bermitra dengan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai adimitra kita dan kita sebagai alatnya. Ya. Tapi yang jadi masalah, saudaraku, kekuatan roh yang tidak terbatas itu seringkali ketika mengalir melalui kita dia mandek. Kenapa? Karena padahal sumbernya itu luar biasa, sumbernya besar sekali. Kenapa dia tidak mengalir kencang? Ya, karena kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menentukan tempat-tempat, orang-orang, daerah-daerah. Ya, kadang-kadang sesuatu yang luar biasa, seperti kalau kita lihat Stefanus sedang KKR, Filipus ya sedang KKR luar biasa, besar-besaran, saudaraku. Begitu banyak jiwa, begitu banyak mujizat, tiba-tiba saja Roh Kudus membawa dia ke tempat yang sunyi untuk melayani satu orang yang sida-sida dari Ethiopia, kalau saudara membaca, ya. Dan dalam Kisah 8 kita pengen ngapain ya? Sedang KKR besar-besar tiba-tiba ke tempat yang sunyi hanya buat satu orang. Tetapi saudara tahu sejarah gereja membuktikan bahwa ya sida-sida dari Ethiopia ini membawa kekristenan masuk ke Afrika. Gereja mula-mula ketika mereka masuk ke Afrika kaget sekali, ternyata di Afrika kekristenan sudah terjadi pertumbuhan yang luar biasa, saudaraku. Kenapa? Karena satu orang ini. Nah, kita nggak tahu satu orang yang kita menangkan itu bisa punya dampak berapa hebatnya. Tapi kalau Roh Kudus yang memimpin, itulah yang terjadi. Ya, saya akan tutup dengan satu kesaksian yang luar biasa tentang Sunday Adelaja namanya. Ya, Sunday Adelaja ini adalah orang Nigeria yang Tuhan gerakkan untuk pergi ke Ukraina. Pada saat itu setelah Uni Soviet pecah, jadi Rusia, Ukraina, Belarusia dan lain-lain, Tuhan gerakkan dia pergi ke sana. Padahal saudaraku, orang Nigeria, ya, orang Afrika ini di daerah Rusia itu mereka seringkali direndahkan. Karena orang-orang Rusia ini rata-rata mereka orangnya rasis terhadap orang suku kulit berwarna. Jadi aneh sekali kan, Tuhan utus seorang berkulit hitam, saudaraku, dari negara yang miskin untuk menginjil pergi ke Ukraina. Tetapi pada saat itu Ukraina sedang mengalami gejolak dari perubahan negara komunis ke negara otoriter, lalu di situ terjadi perubahan ini ke arah demokratis. Nah, Sunday Adelaja ini sudah Tuhan pakai, ya, ketika dia melayani di sana, Tuhan pakai gerejanya untuk terlibat dalam revolusi oranye. Sehingga jemaat-jemaatnya tergerak untuk melakukan aksi sosial dan juga berdoa, terlibat dalam kampanye-kampanye untuk membawa perubahan pada negara itu. Dan terjadi perubahan yang hebat memang, yang membuat negara itu menjadi negara yang demokratis, saudaraku. Yang hebatnya, jemaat yang dimenangkan oleh dia itu 2 juta orang lahir baru, saudaraku. Dan 600 cabang gereja misi di seluruh Eropa. Nah, gereja yang digembalakan oleh Sunday Adelaja ini salah satu gereja terbesar di Eropa. Lihat, saudaraku, kalau Roh Kudus yang mengutus seseorang, mengurapi seseorang, terjadi ledakan tuaian besar, jiwa-jiwa. Sekali lagi, proyek jiwa-jiwa itu proyeknya Tuhan, bukan proyeknya kita. Ya, tugas kita adalah taat dalam pimpinan Roh, bekerja sama dalam kesatuan Roh, supaya tuaian besar itu terjadi. Saya berdoa supaya gereja kita pun, ya, ikut pimpinan Roh Kudus dalam menentukan program-program apa yang kita harus kerjakan ke depan setelah COVID ini. Karena tanpa pimpinan Roh Kudus, kita tidak pernah akan meraih hal yang besar di dalam pelayanan kita. Semua dipimpin Roh Kudus supaya kita bisa meraih hal-hal yang besar. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, Tuhan, untuk selalu hidup di dalam pimpinan Roh-Mu, baik dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam ketika kami melayani. Setiap orang taat tunduk dalam pimpinan Roh, menerima visi yang daripada-Mu, dan mengerjakannya juga dengan kekuatan yang daripada-Mu. Kami percaya, Tuhan, dengan itu kami bisa melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Kau. Kami berdoa dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Saudara yang kasih Tuhan, seperti biasa pada minggu yang keempat kita akan memasuki perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk roti dan anggur yang kami akan pakai perjamuan kudus. Urapi sehingga menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus bisa kami nikmati ketika kami ambil bagian di dalamnya. Ampuni kalau ada dosa, kesalahan, sucikan oleh kuasa darah-Mu. Kami mau terima semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara kita angkat roti tinggi di atas kepala saudara. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur sedikit di atas kepala saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama mengalirnya roti dan anggur di dalam tubuh saudara, terimalah kuasa kebangkitan Kristus, penyucian oleh darah Yesus, pengampunan dosa, kesembuhan dari segala sakit penyakit, kelepasan dari segala ikatan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GB Pasir Koja yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara sekalian? Berharap kabar baik semuanya dan dalam keadaan sehat. Kita imani penyertaan Tuhan akan semakin nyata, serta gairah dan semangat yang baru dari Tuhan akan menyertai kita di sepanjang tahun 2021 ini. Berjumpa kembali dengan saya, Kevin Stefanus, yang akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online. Ibadah online akan tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline Minggu 23 Mei 2021, cabang Taman Mimosa pukul 9 pagi, Pasir Koja nomor 39 pukul 10 pagi, cabang Bandung Selatan pukul 5 sore, dan cabang SCC pukul 4 sore. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ibadah. Ibadah Abi. Hai adik-adik sekolah minggu, yuk kita hadir di ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 23 Mei 2021 adalah Kerja Keras. Untuk aktivitas online, kalau sudah selesai dikerjakan bisa difoto dan dikirimkan ke guru Abi masing-masing paling lambat jam 5 sore ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom wanita Betel Indonesia, sebuah sukacita besar kalau hari Selasa 25 Mei 2021 kita dapat kembali beribadah bertatap muka secara offline. Tentu dengan protokol kesehatan yang berlaku di gereja kita ya. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Yance Hans pukul 6 sore di GBI Pasir Koja 39 lantai 3. Ibadah tatap muka hanya akan dilaksanakan 1 bulan 1 kali dengan mempertimbangkan kondisi pandemi di Kota Bandung. Jemaat wanita bisa reservasi terlebih dahulu di link yang akan di-share di grup WA. Jaga kesehatan dan sampai berjumpa kembali di Pasko 39. Doa malam. Mengundang jemaat untuk bersekutu di dalam doa malam melalui Zoom yang akan diadakan setiap hari pukul 8 malam. Link dan password dapat menghubungi Bapak Erisanto. Ibadah RBI. Ibadah Youth Sabtu 29 Mei 2021 pukul 5 sore. Akan diadakan secara onsite.
Buat teman-teman yang akan mengikuti ibadah Youth Onsite ini, silakan reservasi dahulu di link Google Form yang akan di-share di grup Line atau bisa kontak melalui direct message Instagram link_youth GBI Pasko. Ditunggu kehadirannya ya teman-teman. See you. Pemberkatan nikah Saudara Awit Bitarsa dan Claudia Travia, Sabtu 29 Mei 2021 pukul 1 siang di 4 Point Hotel, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 46 Kota Bandung. Pemberkatan oleh Pendeta Dr. A.L. Yance Hans. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline, disediakan kotak persembahan di setiap ibadah. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini. Demikian pengumuman sepanjang minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat Anda lihat di Instagram maupun web GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbarunya. Saya Kevin Stefanus mewakili seluruh kru 39 News pamit mengundurkan diri. Sampai berjumpa di 39 News berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan menjadi rema untuk kita semua dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi Bapak Ibu yang punya beban doa dan ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat pesan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kami berdoa pagi ini Tuhan, berkati Pak Simon Irianto Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati Engkau dan mengajarkan seluruh kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh melakukannya. Dan kami percaya Tuhan, ada mujizat, ada kuasa yang mengalir Tuhan pada saat kami melakukan perintah-perintah Engkau Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, yang menolong dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati Presiden Jokowi Tuhan, berkati Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan, dan berkati semua menteri-menteri Tuhan yang memberi pertolongan Bapa. Kami berdoa Tuhan, pulihkan bangsa Indonesia Tuhan, berkati bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memulihkan, baik secara ekonomi Tuhan, baik secara politik Tuhan.
Kami juga menyerahkan vaksin yang sudah tersebar Tuhan di seluruh Indonesia ini Tuhan. Biarlah vaksin boleh bekerja dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan memadamkan COVID-19 ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau akan meredakan COVID-19 ini Tuhan. Kami bawa juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan, khususnya di Jemaat Pasir Koja dan seluruh cabang-cabangnya Tuhan. Kalau ada yang kesulitan, baik secara ekonomi, baik secara pensakit penyakit Tuhan yang boleh menolong pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berseru sesuai dengan firman Tuhan Bapa, Engkau akan memberikan jalan keluar. Engkau akan memberikan pertolongan ya Bapa. Kami percaya kuasa Roh Kudus boleh mengalir pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk jawaban-jawaban doa Tuhan yang sudah kami naikkan, juga jemaat-Mu naikkan Tuhan. Tuhan yang sudah memberi kesembuhan, memberikan jalan keluar Tuhan bagi umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan keamanan seluruh jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberikan damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih Tuhan, marilah kita masuk ke minggu ini dengan kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.